Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pembina dan Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Mulia serta santriun yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Sampai-sampai Allah berfirman dalam surah An-Nahl yang berbunyi, "Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Yang artinya sekiranya kamu menghitung nikmat Allah itu maka kamu tidak akan dapat mampu menghitungnya. Dengan apa kita mensyukuri nikmat Allah itu? Seperti yang pernah disampaikan oleh saudara kita Daud, bahwasanya kita mensyukuri nikmat Allah itu dengan 3 cara atau dengan 3, yakni dengan tangan, yaitu dengan bersedekah. Kita mensyukuri nikmat Allah dengan tangan itu dengan bersedekah. Yang kedua dengan mulut. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah dengan mulut? Yaitu dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah, mengucapkan perkataan yang baik, saling mengingatkan. Dan adapun yang ketiga dengan hati. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah dengan hati? Dengan banyak-banyak mengingat Allah. Dengan mengingat Allah kita mensyukuri nikmatnya. Jangan kita memikirkan hal-hal yang tidak, apalagi saat ngas-ngas kalau. Karena apa? Jika kita tidak mensyukuri nikmat Allah, maka kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Yang kedua, salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita yang Nabi Muhammad yang telah mengorbankan jiwa dan raganya memperjuangkan agama Islam ini sampai badan beliau berhiaskan luka, sampai beliau bermandikan darah dan keringat untuk memperjuangkan agama Islam ini, tetapi beliau tidak pernah meminta imbalan kepada kita sebagai umatnya. Karena itu mari kita bersalawat kepada beliau. Karena apa? Salawat yang kita sampaikan kepada beliau akan sampai kepadanya sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Khalifatul Anbiya, "Inna afdala ayyamikum yaumul jumu'ati faktsaru alayya minas sholati inna sholatakum ma'rufun alayya." Sungguhnya paling afdal hari kalian itu adalah hari Jumat, maka perbanyaklah kepadaku itu daripada salawat. Sungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku. Karena dengan salawat itu akan sampai kepada kita, bukan kepada Nabi Muhammad, bukan wujud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semata-mata salawat itu untuk kita. Dan ada pun orang yang paling pelit di dunia ini adalah jika disebut nama baginda tetapi dia tidak bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang seperti ini. Amin. Ya kalinya kita berterima kasih lagi kepada santriun yang telah memberikan saya izin untuk menyampaikan sebuah ceramah di subuh yang insyaallah barakah ini dan di tempat yang insyaallah barakah ini juga. Untuk membersihkan waktu, izinkan saya menyampaikan judul ceramah saya ini, sabar dalam menghadapi ibadah puasa. Pada pagi hari ini kita telah memasuki hari ke-15 bulan puasa.
yang berarti kita telah memasuki fase yang kedua, yaitu fase maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada fase ini banyak ampunan Allah turun pada hamba-hambanya yang meminta kepadanya. Sebagaimana dijelaskan bahwasanya pada tanggal 1 bulan Ramadan sampai tanggal 10 itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sana turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya. Dan adapun tanggal 11 sampai tanggal 20, yaitu yang kita lakukan saat ini, yaitu turunnya maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yang mana akan turun kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya dan meminta kepadanya. Dan adapun tanggal 21 sampai tanggal terakhir 30 bulan Ramadan, yaitu kita akan dibebaskan dari api neraka. Karena itulah istimewanya bulan Ramadan. Tidak ada pada bulan lain kita dibebaskan dari api neraka jahanam yang sangat panas. Sabar dalam menghadapi bulan Ramadan adalah sangat besar cobaannya pada bulan Ramadan ini. Pada saat sore-sore kita jalan-jalan, baru lepas kiri, ingat kanan kiri, es muda dijual. Baru lepas kiri, ingat kanan kiri, palacing la ilaha illallah. Itulah cobaan yang sangat besar pada bulan Ramadan ini. Adapun cobaan itu dibagi menjadi dua, yaitu cobaan secara zahir dan cobaan secara batin. Adapun cobaan secara zahir atau secara nyata adalah yang saya sebutkan tadi, yaitu godaan makanan dan minuman. Bau kita kenal sendiri, la ilaha illallah. Kerap tidak tiani. Karena itu kita harus menahan yang namanya godaan terhadap makan dan minum itu. Jika kita tidak mampu, sudah tahu beli nasi kaki di kamar. Itu yang harus kita jauhkan dari bulan Ramadan ini. Adapun godaan yang secara batin adalah yang pertama itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu adalah godaan yang paling besar bagi umat Islam. Sebagaimana pada saat beliau kembali dari peperangan Badar bersama para sahabatnya, beliau bersabda, "Raja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbari." Kita kembali dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Maka para sahabat bingung, karena para sahabat mengira bahwasanya peperangan Badar itu adalah peperangan yang paling dahsyat yang pernah mereka alami. Karena itu peperangan yang pertama kali mereka lakukan. Pada saat itu pasukan Muslim berjumlah hanya ratusan orang, sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah ribuan orang, dan itu pun menggunakan persenjataan yang lengkap, menggunakan baju perang yang lengkap. Sedangkan umat Muslim hanya menggunakan peralatan seadanya, batu jauh, kayu jauh, dan hanya sedikit yang menggunakan pedang dan menggunakan baju pelindung atau zirah. Tapi Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya, maka Allah menurunkan pasukan yang tidak orang Quraisy lihat. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Qalu ya Rasulullah, ma jihadul akbar?" Maka sahabat bertanya, "Apa jihad paling besar itu ya wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Jihadul akbari ay jihad nafsi." Jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Itu adalah jihad yang paling besar bagi umat Muslim. Sekiranya umat Muslim jatuh ke dalam lembah kegelapan, maka sulit baginya untuk naik kembali ke jalan yang terang, jalan yang lurus. Juna pantok pati juna. Pada mula
Adapun di dalam kitab Psikologi dijelaskan bahwasanya nafsu itu ditingkatkan menjadi 7 tingkatan. Yang pertama dikatakan bahwasanya nafsu amarah. Nafsu amarah ini ada di dalam dada kita, wa mahalluha bisadrun, dan tempatnya tidak ada. Dan adapun sifat yang dibawa oleh nafsu amarah ini adalah pelit, kikir, dan syahwat. Kalau ada orang yang pelit, kikir, pelit, syahwat, maka seluruh tubuhnya masih dipenuhi oleh nafsu amarah. Dan itu tingkatan yang paling bawah dari hawa nafsu. Dan adapun tingkatan yang kedua adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini tepatnya di qalbun, di hati. Dan ia berada di bawah payudara sebelah kiri dengan jarak 2 jari berarti sini. Dan adapun sifat atau bawaan yang dibawa oleh nafsu lawamah ini adalah ghibah, riya, dan zalim. Jikalau ada orang yang suka menzalimi sama temannya, bilang siksa batu, bilang walak batu, maka tubuhnya masih dipenuhi oleh nafsu lawamah. Dan jikalau dia sering riya dalam sholatnya, maka dia juga masih dipenuhi oleh nafsu lawamah dalam tubuhnya. Dan tingkatan yang ketiga adalah nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah ini tepatnya di ruh, dan ia berada di sebelah kanan di bawah payudara sebelah kanan. Dan sifat yang dibawa oleh nafsu mulhimah ini adalah sabar, ikhlas, dan taubat. Jadi ini tingkatan orang-orang soleh, orang yang senantiasa bertobat, orang yang sabar dalam menghadapi cobaan, dan orang ikhlas dalam mengerjakan segala sesuatu. Itu adalah tingkatan nafsu mulhamah. Dan itu adalah tingkatan ketiga. Dan adapun tingkatan yang keempat dalam nafsu itu adalah nafsu mutmainnah. Dan nafsu mutmainnah ini tempatnya di sir, tersembunyi dan rahasia. Dan ia berada di samping kanan payudara sebelah kiri. Sampai-sampai Allah menyebutkan dalam surah Al-Fajr yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wa dkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Wahai nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan yang diridhoi. Pada khuli fi ibadi, maka masuklah kamu dalam golongan hamba-Ku yang taat. Pada khuli jannati, masuklah kamu dalam surga-Ku. Ini adalah tingkatan mutmainnah atau tingkatan orang-orang yang sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam tingkatan nafsu mutmainnah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan adapun tingkatan yang kelima adalah tingkatan mardiyah. Dan tepatnya ini di sir asir, itu tersembunyi lagi tersembunyi. Dan adapun sifat yang dibawa oleh nafsu mardiyah ini adalah wara', zuhud, dan dermawan. Jadi tingkatan perawan itu mungkin termasuk mardiyah. Kenapa? Kewaraannya dan ketaatannya pasti membawa mereka kepada nafsu mardiyah ini. Dan itu lebih atas daripada tingkatan mutmainnah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Dan tingkatan yang keenam adalah nafsu radiyah, yaitu dia berada di seluruh badan kita. Dan adapun sifat yang dibawa oleh nafsu radiyah ini adalah husnul khalqi, baik sifatnya, dari akhlaknya sudah baik, cara berpakaiannya sudah baik, sopan santun terhadap sesama, dan lagi semenit tarku masih Allah, dan meninggalkan apa selain Allah. Jadi nafsu radiyah ini meninggalkan seluruh yang
dikerjakan untuk selain Allah. Dia yang fokus kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan adapun tingkatan yang terakhir adalah tingkatan kamilah, tingkatan yang sempurna, nafsu yang sempurna. Dan sifat yang dibawa oleh nafsu kamilah ini adalah hakul yakin, ilmu yakin, dan ilmu yakin. Dia yakin dengan seluruh panca inderanya dan yakin dengan seluruh ilmunya bahwasanya Allah adalah Tuhan yang maha disembah, Tuhan yang paling hak untuk disembah. Itu adalah tingkatan-tingkatan nafsu yang dijelaskan dalam kitab Fathul Ghais. Dan adapun cobaan yang kedua adalah suuzon. Adapun suuzon dibagi menjadi dua. Yang pertama suuzon kepada manusia dan suuzon kepada makhluk. Mana yang dinamakan suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang berbunyi, "Man raja'a ghairillah wa man rasala bi ghairillah faqad suuzon billah." Barang siapa yang mengharap kepada selain Allah dan meminta pertolongan kepada selain Allah, maka telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun berburuk sangka itu adalah dosa yang paling besar dari dosa yang besar. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, "Inna min akbaril kaba'iri su'uzanu billahi ta'ala." Sungguhnya termasuk dosa besar itu adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun suuzon yang kedua adalah sesama makhluk. Ini yang harus kita hindari. Yang mana dinamakan suuzon sesama makhluk, misal azil junasi nanejo kamar. Pas tengah-tengah saya hadir di Ramadan. Kita asli Paris. Nah, Uni dalam mengenai Paris ini pasti yang tahu hasilnya. Itu sudah dinamakan suuzon, dan suuzon itu adalah dosa yang nyata. Maka mari kita saling mengingatkan pada bulan Ramadan ini, karena apa? Khairun nas anfa'uhum linnas wa khairun nas yadullun linnas. Sebaik-baik manusia adalah saling mengingatkan kebaikan kepada manusia atau bermanfaat kepada manusia, dan seburuk-buruk manusia adalah yang memberi bahaya bagi sama manusia. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ila sabil falah wal muwaffiq ila aqwamit thariq.